Assalamualaikum Bu Sujima. Wah, kok Waalaikumsalam. hari ini kelihatan pucat dan murung. Kira-kira apa sih gerangan yang dipikirkan? Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya Bu Dewi, kira-kira Bu Dewi ada waktu nggak? Aku nih mau cerita, ada masalah sedikit sih, cuman ya itulah, pingin bertukar pikiran sama Bu Dewi aja gitu. Oh, dengan senang hati Bu Sujima. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Dan kira-kira apa yang Ibu Sujima inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebetulnya saya hanya ingin memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini, Bu Dewi. Sebetulnya apa sih masalahnya Bu Sujima? Coba Bu Sujima ceritakan apa yang sedang Bu Sujima rasakan saat ini. Bu Dewi ingat nggak yang beberapa hari yang lalu kita ada kedatangan pengawas. Terus Ya. ya, beliau itu supervisi masuk kelas saya. Nah, ketika dia supervisi, itu saya ditegur sama sama pengawas. Loh, bagus dong kalau kita ditegur oleh pengawas. Jadi kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita dalam mengajar. Lalu apa sih yang membuat Ibu Sujima kepikiran dapat teguran dari pengawas itu? Kalau menurut saya sih, Bu ya, itu sih hal yang sepele. Sepele. Sepele bagaimana, Bu? Waktu ngajar saya kemarin, itu pengawas komplain dengan cara mengajar saya, Bu. Kalau boleh tahu proses mengajar yang bagaimana yang Ibu lakukan sehingga membuat pengawas tersebut komplain dengan Bu Sujima? Ini Bu, pengawas itu sepertinya tuh keberatan karena saya nggak pakai buku teks pas ngajar itu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Sujima ketika mendapat respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan aja sama pengawas bahwa selama ini saya itu ngajarnya nggak harus pakai buku teks. Saya sering menggunakan berbagai referensi, ya dari perpustakaan, dari internet, terus dari yang lain-lain lah. Yang penting itu kan masih mengacu sama kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, pengawas, Bu, gimana ya Bu Dewi ya? Oh, jadi begitu masalahnya. Nah, sekarang saya mau tanya, selama ini apa yang sudah Bu Sujimah lakukan dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Saya kan ngajar menggunakan berbagai sumber, baik itu dari perpustakaan, dari internet, ya banyak macam lah. Selain itu juga ketika belajar, saya sudah gunakan berbagai media seperti PPT, video, terus gambar-gambar. Kemudian saya juga ngajak anak-anak itu untuk keluar kelas, ya di alam gitu untuk mengamati apa yang ada di lingkungan sekolah. Wah, kreatif sekali Bu Sujimah. Bu Sujimah sudah melakukan pembelajaran secara aktif dan bervariatif. Nah, kira-kira mengapa Bu Sujimah tidak memakai buku teks saat mengajar? Ya, karena menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan itu kan sudah cukup membuat anak-anak itu semakin termotivasi dalam belajar. Bukannya begitu saja sudah cukup, Bu Dewi. Ya, sebenarnya sih itu sudah bagus Bu Sujima. Lalu bagaimana kira-kira hasil belajar murid ketika Bu Sujima menggunakan sumber belajar tersebut? Kita kan sudah tahu bahwa murid kita kan punya tipe dan karakter masing-masing. Begitupun cara belajarnya. Ya pasti memiliki cara yang berbeda-beda pula, Bu. Iya ya, kok saya nggak kepikiran ya, Bu ya. Memang sih selama ini memang ada beberapa anak yang hasil belajarnya masih belum maksimal. Eh, Sering bertanya kepada saya kalau materi pembelajarannya itu di halaman berapa. Ya, memang sih ada yang bertanya seperti itu. Kadang-kadang itu membuat saya ya deg-degan lah gitu, seperti mengingatkan saya gitu.
Oh, gitu. Lalu kira-kira sekarang gimana perasaan Ibu Sujima? Perasaan saya ya Bu ya, nggak enak, kepikiran terus. Dengan masalah itulah sering susah tidur. Hmm, lalu kira-kira apa sih yang membuat Bu Sujima kepikiran terus dengan masalah tersebut? Nah, Bu, saya kan takut kalau Bapak pengawas itu menyampaikan ke kepala sekolah dan nanti saya dikeluarkan dari sekolah ini. Maklum, Bu, saya kan masih honor. Oh, kalau bisa saya simpulkan bahwa yang membuat Ibu Sujima merasa sedih, murung, tidak bersemangat, itu adalah pada saat kegiatan supervisi itu. Bu Sujima tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika pengawas mengingatkan Bu Sujima malah memberikan argumen hingga membuat pengawas tersinggung dan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan akhirnya membuat Bu Sujima jadi kepikiran terus ya. Iya, Bu, kira-kira saya dipanggil sama kepala sekolah enggak ya? Terus saya harus sampaikan apa sama kepala sekolah? Kalau menurut Bu Sujima sendiri gimana? Apa yang Bu Sujima persiapkan untuk menjawab pertanyaan Bapak Kepala Sekolah nanti? Ya, rencananya sih ya Bu ya, saya akan membuat refleksi mengenai cara mengajar saya selama ini, dan saya akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi ketika supervisi kepada kepala sekolah. Wah, luar biasa sekali Bu Sujima dengan melakukan refleksi dan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya yakin ia akan bijaksana dalam menanggapi dan merespon apa yang disampaikan pengawas dan Ibu Sujima. Ya, mudah-mudahan ya Bu Dewi ya. Saya sih harapannya tak akan terjadi apa-apa pada diri saya. Oke, pasti Bu. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sujima tadi, kira-kira apa rencana yang akan Bu Sujima lakukan ke depan? Rencananya saya sih akan temui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin nanti akan dapat solusi lah. Oke, lalu ada hal lainnya yang akan Ibu lakukan? Ya, Bu. Saya juga berencana akan menemui pengawas kita itu, dan kedepannya saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan memadukannya dengan sumber-sumber belajar yang lain biar lebih harmonis. Oke, wah, luar biasa sekali Bu Sujima. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu lakukan. Alhamdulillah, perasaan saya sekarang agak lega, Bu, agak tenang. Alhamdulillah kalau Bu Sujima sudah merasa lega. Kemudian dari rencana yang sudah Ibu Sujima siapkan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Sujima lakukan untuk menjalankan rencana tadi, Bu? Komitmen saya ketika ngajar akan tetap mengacu pada kurikulum, termasuk aturan-aturannya seperti harus tetap menggunakan buku sebagai sumber belajar. Lalu dukungan apa yang Bu Sujima perlukan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, mungkin salah satunya saya akan menemui Bu Lia karena dia kan senior. Beliau kan mampu mengampu mata pelajaran yang sama dengan saya. Nanti saya bisa berdiskusi sama Bu Lia. Wah, super sekali Bu Sujima. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai ya dan tak berlarut-larut dan nantinya Ibu Sujima bisa ceria dan menjalankan aktivitas lagi seperti biasa. Amin. Makasih ya Bu Dewi ya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan mencarikan solusi dari permasalahan saya. Sekarang saya jadi lega, lebih fresh lagi. Makasih ya Bu ya. Kebetulan saya masih ada jam. Saya mau permisi dulu ya Bu ya. Makasih. Oke. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Semangat ya. Semangat. Oke. Baiklah, saya di sini sebagai observer atau pengamat di sini akan menyampaikan tanggapan dari hasil
dialog antara coach sama coach. Nah, ini dari dialog tadi saya perhatikan Bu ya, saya dengar dengan seksama. Jadi di sini coach sama coachnya di sini sudah menyampaikan tujuan dari permasalahan yang sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya dari identifikasi Bu ya. Nah, di sini coachnya sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada si coach. Kemudian rencana aksinya juga sudah ada tanya sama si coach dengan coachnya ya. Dan terakhir yaitu di sini yaitu tanggung jawab atau komitmen juga sudah ada. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.